Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RSUD mau menyampaikan terkait dengan tata kelola COVID di RSUD Wates dan hubungannya dengan Dinas Kesehatan serta BPNPB. Ya. Bapak Ibu sekalian, kami RSUD Wates ini tiba-tiba ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi rumah sakit rujukan COVID. Pada saat itu ditunjuknya di Jakarta dan kami diajak untuk pelatihan. Kemudian setelah 3 atau 4 hari itu pulang, kita melakukan konsolidasi dan koordinasi. Jadi kami di RSUD Wates saat itu kami juga pada saat yang bersamaan kami pindahan dari gedung lama ke gedung baru. Sehingga kami memang luar biasa saat itu stresnya karena belum siap. Kemudian kebetulan pasien sudah ada di depan mata, kita agak kesulitan. Nah, dalam pembentukan persiapan tata kelola COVID ini, pertama-tama yang kita lakukan adalah pembentukan tim COVID. Ini terdiri dari 2, tim yang kontak langsung dan tim yang non-kontak. Kenapa kita bagi begini? Karena untuk mempermudah koordinasi. Jadi yang pertama, untuk tim kontak itu terdiri dari SDM-SDM yang langsung menangani pasien COVID ini, yaitu terdiri dari dokter UGD, kemudian dokter spesialis penyakit dalam, dokter anak, dokter anestesi, itu yang menjadi tim pertama, ditambah dengan perawat. Nah, perawat kami tiba-tiba harus menyiapkan ruangan isolasi yang khusus. Nah, ini juga seperti Bandung Bondowoso. Jadi sore itu kita membentuk tim dan sekaligus menyiapkan ruangan, dan alhamdulillah kita punya ruangan di Bangsal Gardenia yang saat itu masih untuk merawat pasien-pasien penyakit dalam. Sore itu kebetulan kami memang pas pindahan juga, jadi pasien-pasien yang penyakit dalam kita pindahkan ke Bougainville, dan untuk Gardenia kita siapkan malam itu juga untuk merawat COVID ini. Kasus yang pertama kali PDP kami, kebetulan karena memang ada risiko gagal nafas, itu kemarin kita rujuk ke Sarjito dan alhamdulillah hasilnya adalah negatif dan sudah pulang sembuh. Nah, untuk yang selanjutnya, pasien-pasien selanjutnya kita rawat di Gardenia dengan tim perawat kami ada 12 orang. Itu pun kita bekali dengan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu, terutama untuk mengingatkan kembali bagaimana cara penggunaan APD-nya, serta yang paling penting justru untuk melepaskan APD-nya. Nah, dengan melepas APD yang benar, harapan kami untuk pelayanan di isolasi ini betul-betul aman. Nah, kemudian selain dari perawat, kita juga menyiapkan cleaning service-nya. Karena tanpa cleaning service, nanti di isolasi juga nggak ada yang membersihkan. Dan bagaimana cleaning service harus menggunakan APD dan cara pembersihannya kita training ulang. Kemudian demikian juga sopir, driver, dan juga di kamar jenazah. Ini kita lakukan pelatihan-pelatihan, review-review begitu. Nah, itu termasuk Satpam, karena Satpam akan menjadi screening di depan, dan juga teman-teman di IGD. Di IGD ini menjadi garda terdepan untuk screening pasien COVID ini. Dan juga untuk merujuknya, ya tentunya seperti itu. Nah, kami dari waktu ke waktu, karena waktu itu pasien ODP kami juga tambah banyak, kami seleksi di depan, kami screening, dan untuk pasien yang ada keluhan demam dan batuk kita sendirikan, sehingga ada poli batuk sendiri. Nah, untuk yang pasien PDP rujukan dari puskesmas atau dari luar, kita sudah siapkan isolasi di IGD, sehingga kalau ada pasien suspek PDP
itu kita langsung masuk di isolasi IGD. Nah, untuk tata cara, alur, dan sebagainya, kita juga melakukan koordinasi. Jadi untuk merawat PDP dari IGD, isolasi IGD menuju ke rawat inap isolasi di Gardenia, itu kita juga ada alurnya. Jadi menggunakan ambulan dengan sopir yang menggunakan APD lengkap, perawat menggunakan APD lengkap, dan pasien menggunakan masker bedah, dan kita antar lewat jalur yang khusus untuk nanti sampai ke Gardenia. Nah, ini kita lakukan. Di Gardenia kita ada 6 tempat tidur, jadi kita sekarang ini terisi tinggal 2 PDP, ini masih menunggu hasil swab dari BPTKL. Nah, untuk selanjutnya kami juga menyiapkan untuk ke depan, kami juga menyiapkan isolasi satu bangsa lagi dengan 10 tempat tidur. Ini on the way, kita baru siapkan, kita lembur, insya Allah minggu depan sudah siap. Nah, nanti kalau yang bangsal baru Dahlia ini sudah siap, nanti kita menggunakan bangsal Dahlia, sementara yang Gardenia kita akan renovasi untuk agar bisa dipasang AC untuk ruangan itu bisa menggunakan ventilator. Ini ventilator kita sudah rencana pengadaan dengan APBD 2 dari kabupaten, 3 ventilator dengan 3 bedside monitor. Mudah-mudahan ini ke depan kita bisa gunakan untuk merawat pasien-pasien dengan pneumonia yang kritis. Ini yang kami lakukan. Nah, kemudian untuk logistik. Nah, logistik di kami, di awal memang kami stres berat karena pasien sudah di depan mata, logistik kami masih belum siap. Nah, waktu itu kami memang menggunakan apa adanya, yang penting terselamatkan, artinya semua bisa dipakai. Masalah bahannya waktu itu terpaksa pakai menggunakan jas hujan dan lain-lain, itu kita lakukan. Yang penting petugas aman. Karena dari awal saya sudah menyampaikan kepada teman-teman yang bertugas di isolasi maupun IGD yang kontak langsung dengan pasien PDP, itu jangan sampai kalian itu melayani pasien PDP sebelum Anda lengkap menggunakan APD. Nah, ini yang kami tekankan karena Nyun Sewu di medsos sudah terjadi banyak pahlawan yang berguguran, kami tidak ingin terjadi seperti itu. Dan kami juga melindungi teman-teman yang ada di garda terdepan ini dengan extra fooding, dengan multivitamin. Jadi dari tim yang non kontak ini selalu membackup teman-teman yang ada di kontak langsung. Ini yang kita lakukan seperti ini. Nah, termasuk karena dari keluarga juga merasa merasa nggak enak ya. Artinya dari sisi petugas sendiri, karena di rumah ada anak kecil, ada orang tua yang sudah sepuh, maka kami siapkan juga asrama untuk teman-teman medis ini, baik dokter maupun perawat yang di rumah sekiranya tidak memungkinkan untuk isolasi diri atau untuk menjaga diri atau keluarganya, maka kami siapkan asrama kami, karena kami ada asrama untuk koas dan asrama untuk residen, itu bisa kita gunakan. Nah, nanti Nyun Sewu, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau kasus ini semakin meningkat, kami juga siapkan asrama kami yang baru, itu masih kosong, sehingga ini kita dengan anggaran APBD 2, kita siapkan untuk tempat tidurnya dan lain-lain, agar nanti semua petugas kesehatan bisa diasramakan di rumah sakit. Jadi insya Allah untuk Kulon Progo, untuk asrama petugas kesehatan kami sudah siapkan.
insya Allah di Rumah Sakit Wates kami sudah siap. Nah, untuk selanjutnya hubungan kami dengan Dinas Kesehatan. Tentunya Rumah Sakit Wates ini menjadi salah satu bagian dari sistem gugus tugas di kabupaten. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal pengiriman laporan maupun dalam hal pelayanan pasien. Jadi kalau ada pasien ODP dari puskesmas atau ada PDP yang dicurigai PDP dari puskesmas, kita selalu melibatkan Dinas Kesehatan. Demikian juga untuk tracing pasien-pasien kami pun melibatkan Dinas Kesehatan. Nah, untuk keterlibatan dengan BPPD, otomatis karena kami dalam satu tim untuk penanganan sosialnya, ini kami juga melibatkan BPPD, termasuk untuk ketersediaan APD. Jadi karena untuk anggaran COVID ini masuk di dalam biaya tak terduga, yang itu semua bersumber dari BPPD. Nah, jadi kami pun dari kasus kami tiap hari kita laporkan ke BPPD. Jadi itulah kira-kira gambaran di Rumah Sakit Wates terkait dengan tata kelola COVID di rumah sakit dan hubungannya dengan Dinas Kesehatan. Jadi kami tidak terlepas dari Dinas Kesehatan, baik dalam perawatan, pelayanan, pasca maupun sebelum pelayanan di rumah sakit. Nah, mungkin kami perlu sampaikan, kami selama ini merawat untuk PDP itu sebanyak 6 orang. Yang 1 orang ini kasus pertama, ini kita rujuk ke Sarjito, hasilnya negatif dan sudah kondur, sudah pulang sembuh, sehat. Kemudian yang 5 itu kami yang merawat, yang 1 adalah positif, dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu sudah dinyatakan negatif, sudah sembuh, dan kemarin adik itu sudah kita pulangkan dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan ibunya. Alhamdulillah ibunya kita rapid test juga negatif. Jadi ini kita nanti akan evaluasi 10 hari ke depan untuk rapid test ulang, mudah-mudahan negatif lagi. Kalau positif ya kita harus swab. Tapi kalau negatif alhamdulillah berarti walaupun kontak erat ibunya itu negatif. Nah, ini kalau untuk bapaknya, ini masih nunggu hasil dari BPTKL. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari RSUD Wates. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mungkin mohon masukan untuk perbaikan tata kelola di RSUD Wates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.